adalah bahan ajar tentang program linear untuk SMA atau MA kelas 11 semester 1. Disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Cecilia Rafika Sarah, NIM 4101418167, Safira Nur Amalia, NIM 4101418169, Latifatun Nikmah, NIM 4101418171, dan Asti Yuliana, NIM 4101418182. Bahan ajar ini terdiri dari kata pengantar, daftar isi, ada kompetensi inti. Pada ranah sikap, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pada ranah pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada ranah keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Pada KD 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensinya ada 10. Yang pertama 3.3.1 mendefinisikan peridaksamaan linear 2 variabel. 3.3.2 membentuk model matematika dari suatu masalah program linear yang kontekstual. 3.3.3 menentukan penyelesaian suatu peridaksamaan linear 2 variabel. 3.3.4 menemukan syarat peridaksamaan memiliki penyelesaian. Pada KD 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Indikator pencapaian kompetensinya ada 8. Yang pertama, 4.2.1 membedakan peridaksamaan linear 2 variabel dengan peridaksamaan linear lainnya. 4.2.2 menyusun peridaksamaan linear 2 variabel dari suatu masalah kontekstual. 4.2.3 menyelesaikan peridaksamaan linear 2 variabel. 4.2.4 menyajikan grafik peridaksamaan linear 2 variabel. 4.2.8 menginterpretasikan penyelesaian yang ditemukan secara konseptual. Pengalaman belajar ada 5. Yang pertama, berlatih berpikir kreatif dan kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penemuan, siswa mampu yang pertama, menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses belajar berlangsung. Yang kedua, menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah program linear 2 variabel. Yang ketiga, menjelaskan peridaksamaan linear 2 variabel. Yang keempat, membentuk model matematika dari suatu masalah kontekstual. Yang ke-10, menjelaskan fungsi tujuan. Yang ke-11, menyajikan grafik daerah penyelesaian dari suatu masalah program linear 2 variabel. Yang ke-12, menggunakan daerah selidik untuk menentukan nilai optimum suatu program linear. Yang ke-13, menginterpretasikan penyelesaian secara konseptual. Yang ke-14, membedakan peridaksamaan linear 2 variabel dengan yang lainnya. Selanjutnya ada peta konsep, seperti ini.
Yang pertama, saya akan menjelaskan subbab dari program linear, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Konsep persamaan dan sistem persamaan linear dua variabel sudah dipelajari. Dalam pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga digunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Prinsip yang dimaksud adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear tersebut. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan bagian dari penyelesaian masalah program linear. Sehingga sangat penting untuk memahami materi ini terlebih dahulu sebelum mempelajari program linear. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel tentu sangat berbeda dengan sistem persamaan linear dua variabel. Selain perbedaan tanda hubung yang dimiliki oleh keduanya, bentuk penyelesaian dan metode penyelesaiannya juga tidak sama. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal. Contohnya lowongan pekerjaan yang mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu, batas nilai cukup pelajar agar dinyatakan lulus dalam suatu ujian, itu merupakan contoh kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal, serta batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Yang pertama, pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah lebih besar, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Sehingga bentuk pertidaksamaan linear dapat dituliskan sebagai berikut. AX tambah BY lebih besar dari C. AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih besar sama dengan C, dan AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Dengan AB itu koefisien, di mana A dan B tidak sama dengan 0, dan A serta B itu merupakan bilangan real. C itu konstanta, dengan C merupakan bilangan real. X, Y itu variabel, di mana X, Y merupakan bilangan real. Berikut adalah contohnya. 2x tambah 3y lebih besar dari 6, 4x min y kurang dari 9. Berbeda dengan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel yang berupa himpunan pasangan titik-titik atau jika digambar grafiknya akan berupa garis lurus. Penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel berupa daerah penyelesaian. Dalam praktiknya, penyelesaian pertidaksamaan linear dapat berupa daerah diarsir atau sebaliknya daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel berupa daerah bersih. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama itu mengubah tanda ketidaksamaan dan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel. Yang kedua, melukis grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan atau menggunakan dua titik sembarang yang dilalui oleh garis. Garis tersebut akan membagi dua bidang kartesius. Lalu langkah ketiga, lakukan uji titik yang tidak dilalui oleh garis atau substitusi nilai X dan Y titik ke pertidaksamaan. Jika menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut merupakan penyelesaiannya. Namun apabila menghasilkan pernyataan salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaiannya. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Yang pertama, 3x plus y kurang dari 9. Yang kedua, 4x min 3y lebih besar dari sama dengan 24. Untuk yang pertama, 3x plus y kurang dari 9, ubah tanda pertidaksamaannya. Maka akan menjadi 3x plus y sama dengan 9. Kemudian buat tabel untuk mengetahui x y-nya. Jika
X-nya 0 maka Y-nya 9 dan Y-nya 0 maka X-nya 3. Lalu gambar titik 3,0 dan 0,9. Garis putus-putus digunakan menunjukkan tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih besar dari, dengan kata lain tanda ketidaksamaan tanpa sama dengan. Selanjutnya uji titik 0,0. 3x plus y kurang dari 9. Substitusi 0,0-nya pada ketidaksamaan tersebut. Maka 3 kali 0 plus 0 itu kurang dari 9. 0 kurang dari 9 benar. Karena pernyataannya menjadi benar, maka 0,0 termasuk daerah penyelesaiannya. Sehingga daerah yang memuat 0,0 merupakan penyelesaiannya. Dalam hal ini, yang daerah bersih merupakan penyelesaian dari perjaksamaan. Kembali pada gambar, maka yang lebih dari 3,0 dan 0,9 itu diarsir. Dan itu merupakan daerah kanannya, sehingga daerah kirinya merupakan himpunan penyelesaian atau daerah bersih pada himpunan tersebut. Untuk menyelesaikan, titik harus menguji dengan titik 0,0. Titik mana saja bisa digunakan, tapi harus ada pertimbangan kenapa titik 0,0 tidak digunakan. Selain itu, titik 0,0 itu digunakan untuk mempermudah perhitungan. Yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan yang ada dalam sistem. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut. X plus Y kurang dari sama dengan 9. 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Penyelesaiannya, X plus Y kurang dari sama dengan 9 diubah menjadi X plus Y sama dengan 9. Kemudian didapat titik 9,0 dan 0,9. Titik persamaan yang kedua, 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66. Kemudian diubah menjadi 6X plus 11Y sama dengan 66. Sehingga didapat titik X, Y-nya yaitu 11,0 dan 0,6. Yang A, X lebih besar sama dengan 0, gambar garisnya berimpit dengan sumbu Y dengan daerah penyelesaian di kanan sumbu Y. B, Y lebih besar sama dengan 0, gambar garisnya berhimpit dengan sumbu X dengan daerah penyelesaiannya di atas sumbu X. Grafik penyelesaiannya yaitu seperti ini. Gambar dulu tadi yang sudah diketahui, titik 9,0, titik 0,9, titik 11,0, dan titik 0,6. Setelah itu dibuat garisnya. Selanjutnya yang dilakukan menguji titik 0,0. Untuk persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 9, maka 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 9, 0 kurang dari sama dengan 9 itu benar. Lalu yang kedua, uji titik 0,0. 6 dikali 0 ditambah 11 kali 0 kurang dari sama dengan 66. 0 kurang dari sama dengan 66 itu benar. Maka daerah yang diarsir yaitu sebelah kanan yang lebih dari 0,0. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengarsir X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Maka grafik penyelesaiannya seperti ini. Jangan lupa membuat daerah penyelesaian dari persamaan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya contoh lain. Ini soal cerita. Pak Rianto, seorang petani di desa Magelang, memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter kuadrat. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup, Pak Rianto tidak memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanam jagung dan kentang. Penyelesaiannya, misalkan P itu luas lahan yang ditanami jagung meter kuadrat,
dan Q itu luas lahan yang ditanami kentang meter kuadrat. Maka luas lahan yang ditanami jagung ditambah dengan luas lahan yang ditanami kentang kurang dari atau sama dengan 600 meter kuadrat. Dan lahan yang ditanami kentang lebih luas dari lahan yang ditanami jagung. Maka secara matematis dapat dituliskan P plus Q kurang dari sama dengan 600, Q lebih besar P, maka Q min P lebih besar 0. Semua kemungkinan nilai P dan Q yang memenuhi P plus Q kurang dari sama dengan 600 dan Q min P lebih besar dari 0. Ini tabelnya seperti ini. Jika dilanjutkan akan sangat banyak, karena nilai P-nya itu tak hingga. Secara geometri, himpunan penyelesaian pertidaksamaan P plus Q lebih besar dari sama dengan 600 dan Q min P lebih besar dari 0 disajikan pada gambar berikut. Gambarnya ada yang kanan ini, saya akan perbesar. Kemudian diingatkan kembali bahwa daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Kita dapat mengambil suatu titik yang terdapat pada daerah penyelesaian. Misalnya titik 100,480. Maka pertidaksamaannya menjadi benar. Karena 100 plus 480, 580. Dan itu kurang dari 600. Tentunya kamu dapat menuliskan titik yang tak hingga banyaknya yang terdapat di daerah penyelesaian dan memenuhi P plus Q kurang dari sama dengan 600 dan Q lebih besar dari P. Selanjutnya adalah program linear. Masalah program linear dua variabel adalah menentukan nilai X1 dan X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Masalah program linear Z X1 X2 sama dengan C1 X1 plus C2 X2 dengan kendala A11 X1 plus A12 X2 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan B1. A21 X1 plus A22 X2 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan B2. AM1 X1 plus AM2 X2 kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan BM. X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian model matematika program linear. Persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum kemudian diubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Sebagai ilustrasi, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua, sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua itu ada 64 kg. Harga model pertama Rp500.000 dan harga model kedua itu Rp400.000. Jika disimpulkan atau disederhanakan dalam bentuk tabel menjadi berikut. Yang pertama, ada jenis sepatu, kan model 1 dan model 2. Kita asumsikan model 1 itu sebagai X dan model 2 itu Y. Nah, untuk membuat model 1 itu memerlukan 200 gram bahan pertama, kita taruh di sini. Kemudian 150 gram bahan kedua. Nah, di sini. Kemudian untuk yang model 2, kita memerlukan 180 gram bahan pertama. Kita tulis di sini dan 170 gram bahan kedua. Di sini kan. Nah, ketersediaan bahan pertama itu ada 72 kg. Maka kita masukkan pada kolom ketersediaan bahan 1. Kita ubah dari kilogram menjadi gram. Jadi 72 kg itu jadi 72.000 gram. Kemudian ketersediaan bahan 2 itu 64 gram. Harusnya ini tuh dimasukin ke sini. Jadi 64.000 gram. Ini harusnya 64.000 gram. Nah, untuk harga sepatunya itu model pertama 500.000 dan model kedua itu 400.000. Kemudian dengan pengubah dari jumlah optimal model 1 adalah X
dan model 2 adalah Y. Kan kita asumsikan ya, model pertama itu X, model kedua itu Y. Dan hasil penjualan optimal adalah fxy atau fungsi X, Y itu 500.000 X ditambah 400.000 Y dengan syarat jumlah maksimal bahan satu adalah 72.000 gram, maka 200X plus 180Y kurang dari sama dengan 72.000. Kemudian jumlah bahan 2 adalah 64.000 gram, maka 150X plus 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Model matematika untuk mendapatkan jumlah penjualan yang maksimum yaitu fungsi X, Y sama dengan 500.000X plus 400.000Y. Nah, ini tuh didapat dari sini kan 500.000X plus 400.000Y. Kemudian dengan kendala 200X plus 180Y kurang dari sama dengan 72.000, 150X plus 170Y kurang dari sama dengan 64.000, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Materi selanjutnya yaitu nilai optimum fungsi objektif. Fungsi objektif merupakan fungsi linier dan batasan-batasan pertidaksamaan linier yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Kartesius yang jika koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linier dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nilai optimum fungsi objektif dari suatu persoalan linier dapat ditentukan dengan metode grafik. Dengan melihat grafik dari fungsi objektif dan batasan-batasannya dapat ditentukan lewat titik yang menjadi nilai optimum. Langkah-langkah menentukan nilai optimum yaitu pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan syarat yang ada di Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan yang lainnya. Titik-titik ekstrim tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari batasan dan memiliki kemungkinan besar membuat fungsi menjadi optimum. Yang ketiga, menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara, yaitu menggunakan garis selidik atau membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Dalam menggunakan garis selidik, yaitu diperoleh fungsi objektif f titik x, y sama dengan ax plus by, di mana garis selidiknya yaitu ax plus by sama dengan z, di mana z sembarang nilai. Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dibuat. Garis selidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal, kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik awal. Berikut pedoman untuk mempermudah penyelidikan nilai fungsi optimum. Cara pertama yaitu syarat A lebih dari 0. Misalkan kita buat garis selidik awal di sini. Kemudian kita buat garis lagi yang sejajar dengan garis selidik awal dan himpunan penyelesaiannya itu terletak di kiri. Maka titik yang melewati garis ini itu merupakan titik maksimum. Sebaliknya, apabila kita buat garis di sini dan himpunannya ke arah himpunan penyelesaiannya di kanan, maka titik yang melewati garis ini itu merupakan titik minimum. Maaf, ini salah dalam mengerti. Kemudian cara yang kedua, syarat E lebih dari 0. Seperti yang tadi, kita buat garis selidik awal, misalkan ini garis selidik awalnya. Kemudian kita buat garis yang sejajar dengan garis selidik awal, dan apabila himpunan penyelesaiannya di bawah garis ini, maka titik yang melewati garis ini itu merupakan titik maksimum. Baliknya, jika kita buat garis di sini yang sejajar dengan garis selidik awal dan himpunan penyelesaiannya itu di atas garis ini, maka titik yang melewati garis ini merupakan titik minimum. Maaf, ini salah juga dalam pengetikan. Kemudian untuk nilai A kurang dari B dan B kurang dari 0 berlaku kebalikan dari dua cara yang dijelaskan di atas. Untuk lebih lengkapnya kita
Lihat di contoh soal. Suatu pabrik farmasi menghasilkan 2 jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur utama dengan kadar kandungannya tertera dalam tabel 2.6. Ini tabel 2.6. Menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari secara rata-rata minimal menelan 12 gram aspirin, 24 gram bikarbonat, dan 24 gram kodein. Jika harga Fluin Rp500 dan Fluon Rp600 masing-masing per kapsul, bagaimana rencana program pembelian seperang pasien flu? Artinya berapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon yang harus dibeli supaya cukup untuk menyembuhkan orang yang terkena flu tadi dan meminimumkan ongkos pembelian total. Ini adalah tabel 2.6. Penyelesaian data pada masalah di atas itu dapat disajikan seperti tabel berikut ini, yaitu aspirin itu mengandung 2 gram Fluin dan 1 gram Fluon, bikarbonat 5 gram Fluin dan 8 gram Fluon, kodein terdiri dari 1 gram Fluin dan 6 gram Fluon. Dengan harga Fluinnya yaitu Rp500 per butir dan Fluon Rp600 per butir. Sedangkan batas minimum jika seseorang harus sembuh dari flu itu dia harus mengkonsumsi aspirin sebanyak 12 gram, bikarbonat 74 gram, kodein 24 gram. Untuk mempermudah penyelesaian, maka kita ubah tabel 2.7 dengan kita misalkan X banyaknya kapsul Fluin yang dibeli, Y banyaknya kapsul Fluon yang dibeli. Selanjutnya kita bentuk dalam masalah program linear, diperoleh 2X plus Y lebih besar sama dengan 12, 5X plus 8Y lebih besar sama dengan 74, X plus 6Y lebih besar sama dengan 24, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan meminimumkan ZX, Y sama dengan 5X plus 6Y dalam ratusan rupiah. Z yaitu minimum atau harga minimum obat yang akan dibeli. Sebelum menentukan nilai minimum fungsi ZX, Y, terlebih dahulu kita gambarkan grafik sistem pertidasamaan. Ini grafik pertidasamaan 2X plus Y lebih dari sama dengan 12. Ini garis pertidasamaan X plus 6Y lebih dari sama dengan 24. Dan ini grafik atau garis pertidasamaan 5X plus 8Y lebih dari sama dengan 74. Bagaimana caranya? Di materi sebelumnya sudah dijelaskan dan diperoleh beberapa titik koordinat, yaitu A 0,20, B 0,12, C 2,8, terus D 126 per 11,23 per 11, E 24,0. Penyelesaian sistem A, yaitu yang ini, itu merupakan suatu area tak terbatas atau unbounded area untuk menentukan nilai minimum fungsi ZX, Y sama dengan 5X plus 6Y dalam ratusan rupiah. Artinya kita harus menentukan satu titik sedemikian sehingga menjadikan nilai fungsi menjadi yang terkecil di antara yang lain. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan tabel 2.8. Di sini terdapat 5 titik koordinat yang kita peroleh tadi. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 5X plus 6Y. Misalkan ini titik A, X-nya itu sama dengan 0, Y-nya sama dengan 20. 5 kali 0 itu sama dengan 0, ditambah 6 kali 20, yaitu 120. 0 ditambah 120 sama dengan 120. Karena Z tadi keterangannya itu dalam ratusan rupiah, maka 120 dikali 100 rupiah sama dengan 12.000. Kemudian, menurut tabel 2.8, nilai minimum fungsi ZX, Y sama dengan 5X plus 6Y, yaitu 5.800, dan titik yang membuat fungsi tujuan
bernilai minimum adalah titik C 2,8. Selanjutnya, untuk menyelidiki apakah nilai fungsi zx, y sama dengan 5x plus 6y pada daerah penyelesaian dengan cara menggeser ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Kita namakan garis tersebut yaitu garis K sama dengan 5x plus 6y sebagai garis selidik untuk K bilangan real. Misalkan kita pilih 3 titik yang terdapat pada daerah penyelesaian, yaitu titik P 6,10, Q 8,10, dan R 12,10. Demikian sehingga terbentuk garis ini. Garisnya kita perhatikan pada tabel ini, pada gambar ini. Jadi kita menentukan titik P, Q, dan titik R, dan diperoleh beberapa persamaan, yaitu 5x plus 6y sama dengan 120, dan 5x plus 6y sama dengan 100, 5x plus 6y sama dengan 90. Karena kita ingin menentukan nilai minimum fungsi, maka garis 5x plus 6y sama dengan 90 digeser ke bawah sehingga ditemukan nilai minimum fungsi, yaitu 5800 pada titik 2,8. Jadi, agar seseorang pasien flu sembuh harus mengkonsumsi 2 kapsul fluin dan 8 kapsul fluon dengan biaya 5.800. Jadi kita peroleh definisinya, yaitu garis selidik adalah grafik persamaan fungsi, sasaran, atau tujuan yang digunakan untuk menentukan solusi optimum, maksimum, atau minimum suatu masalah program linear. Untuk menentukan persamaan garis selidiknya, yaitu K sama dengan C1 kali X1 plus C2 kali X2 dengan K bilangan real. Kita memperoleh 2 titik, yaitu X1Y1 dan X2Y2 yang terdapat di daerah penyelesaian. Dengan 2 titik tersebut, nilai optimum fungsi sasaran dapat ditemukan pergeseran ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah garis selidik di daerah penyelidikan. Cara kedua yaitu membandingkan nilai fungsi tiap titik ekstrim. Menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik potong dari garis-garis batas yang ada. Titik-titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum di salah satu titiknya. Berdasarkan titik-titik tersebut ditentukan nilai masing-masing fungsinya, kemudian dibandingkan. Nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Contoh, seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet 1 mengandung 55 unit vitamin A dan 33 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung, maaf ini soalnya 10 ya, bukan 1010, 10 unit vitamin A dan 11 unit vitamin B. Dalam 11 seri anak tersebut memerlukan, ini harusnya 25, jadi dalam 11 seri anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 55 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 yaitu 4.000 per butir dan tablet 2 yaitu 8.000 per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah, untuk soal penyelesaiannya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal yang sudah dibacakan oleh teman saya. Langkah yang pertama, menentukan model matematika. Pertama dibuat tabel seperti di bawah. Di sini yang ditanyakan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari, sedangkan yang diketahui dalam 11 hari. Jadi saat dimasukkan ke tabel, semua angka-angkanya akan dibagi menjadi 13. Tablet jenis 1, vitamin A-nya 5 dan vitamin B-nya 3. Tablet jenis 2, vitamin A-nya 10, vitamin B-nya 1. Untuk kebutuhan per harinya, vitamin A lebih dari sama dengan 25 dan vitamin B lebih dari sama dengan 5. Berdasarkan tabel di atas dapat disusun menjadi sistem pertidaksamaan linear sebagai berikut. 5x plus 10y lebih dari sama dengan 25 yang dapat disederhanakan menjadi x plus 2y lebih dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua, 3x plus y lebih dari sama dengan 5 dan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0.
Kemudian kendala fungsi objektifnya, if fx, y sama dengan 4000x plus 8000y. Kemudian langkah yang kedua, menggambar daerah penyelesaian SPT-LDV. Pertama, menentukan titik x saat y sama dengan 0 dan titik y saat x sama dengan 0. Untuk persamaan x plus 2y sama dengan 5, untuk x sama dengan 0, y-nya sama dengan 2,5. Untuk y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 5. Jadi titik-titik yang melalui persamaan x plus 2y sama dengan 5 adalah 0,2,5 dan 5,0. Kemudian persamaan yang kedua, 3x plus y sama dengan 5. Untuk x sama dengan 0, y-nya sama dengan 5. Untuk y sama dengan 0, x-nya sama dengan 5/3. Jadi koordinat yang dilalui titik 3x plus y sama dengan 5 adalah 0,5 dan 5/3,0. Bisa dilihat grafiknya seperti ini. Ini garis untuk grafik 3x plus y sama dengan 5, dan ini garis untuk x plus 2 sama dengan 5, x plus 2y sama dengan 5. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 titik potong, titik potong A, titik potong B, dan titik potong C. Untuk titik potong A dan titik potong C sudah diketahui koordinatnya, yaitu 0,5 dan 5,0. Untuk titik potong C, titik potong B akan dicari dengan cara metode eliminasi dan substitusi. Kedua persamaan tadi dieliminasi sehingga mendapatkan nilai y sama dengan 2. Kemudian nilai y sama dengan 2 tadi disubstitusikan ke persamaan x plus 2y sama dengan 5, akan didapatkan nilai x sama dengan 1. Jadi titik potong B koordinatnya adalah 1,2. Setelah ketiga titik potong tadi nilainya sudah diketahui, dapat memasuki langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai optimum dari masing-masing titik pojok terhadap fungsi objektif fx, y sama dengan 4000x plus 8000y. Untuk titik pojok A 0,5 didapatkan nilai optimumnya 40.000. Untuk titik pojok B 1,2 didapatkan nilai optimum 20.000, dan titik pojok C 5,0 didapatkan nilai optimum 20.000. Berdasarkan tabel di atas diperoleh pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari sesuai dengan persoalan tersebut adalah 20.000. Selanjutnya, materi beberapa kasus daerah penyelesaian. Dari beberapa masalah yang telah dibahas di atas, masalah program linier memiliki nilai optimum, maksimum, atau minimum terkait dengan eksistensi daerah penyelesaiannya. Karena itu, terdapat 3 kondisi yang akan kita selidiki, yaitu yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian. Yang kedua, memiliki daerah penyelesaian, fungsi tujuan hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Dan yang ketiga, memiliki daerah penyelesaian, fungsi tujuan memiliki nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian. Mari kita cermati gambar 2.16. Diberikan sistem AX plus BY kurang dari sama dengan C. A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, TX plus QY lebih dari sama dengan T, P tidak sama dengan 0, dan Q tidak sama dengan 0. Untuk setiap A, B, C, P, Q, dan T, elemen bilangan R. Selidiki hubungan antara koefisien variabel X dan Y serta konstanta C dan T pada sistem tersebut, sehingga kamu menemukan syarat bahwa satu sistem pertidaksamaan linier tidak memiliki daerah penyelesaian. Untuk pertidaksamaan linier tidak memiliki daerah penyelesaian, biasanya grafiknya akan berbentuk seperti ini, seperti gambar 2.16, tapi tidak selalu, ini kan terlihat seperti kedua garisnya sejajar, tapi sebenarnya tidak harus sejajar. Selama kedua garis ini tidak bertemu pada daerah positif, daerah X dan Y positif, maka bisa dikatakan tidak memiliki daerah penyelesaian. Nanti grafiknya, daerah penyelesaiannya akan seperti ini bentuk grafiknya.
tidak ada titik yang memenuhi dua persamaan ini, sehingga tidak memiliki daerah penyelesaian. Dan selanjutnya yang kedua, memiliki daerah penyelesaian, fungsi sasaran hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Grafik berikut ini mendeskripsikan bahwa walaupun kendala suatu program linear memiliki daerah penyelesaian, ternyata belum tentu memiliki nilai fungsi sasaran. Bisa diamati gambar 2.17. Tentukan sistem pertidaksamaan yang bersesuaian dengan grafik daerah penyelesaian seperti pada gambar. Selanjutnya, dengan sistem pertidaksamaan yang telah kamu temukan, misalnya diketahui fungsi tujuan maksimum z x y sama dengan mx plus ny, di mana m dan n elemen bilangan real positif, dan b minimumkan z x sama y sama dengan mx plus ny, di mana m dan n elemen bilangan real positif. Dengan demikian, tentu dapat ditemukan kondisi suatu program linear yang memiliki daerah penyelesaian tetapi fungsi tujuannya hanya memiliki nilai minimum dan tidak memiliki nilai maksimum. Adanya untuk yang hanya memiliki satu nilai optimum, daerah penyelesaiannya ada di sini. Ada di sini maupun ada di sini. Untuk daerah yang ada di sini biasanya hanya memiliki nilai maksimum, dan yang di atas ini hanya memiliki nilai minimum. Selanjutnya yang terakhir, memiliki daerah penyelesaian. Keduanya positif ini memiliki nilai maksimum dan minimum. Pertidaksamaan 2x min 3y plus 12 lebih dari sama dengan 0, 3x plus 2y min 12 kurang dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 0, L kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Merupakan kendala yang bersesuaian dengan grafik daerah penyelesaian pada gambar 2.18 berikut ini. Misalnya diberikan fungsi sasaran berikut ini. Maksimumkan Z sama dengan 2x plus 2y, minimumkan Z sama dengan 2x plus 2y. Bisa dilihat fungsi sasarannya. Jadi nanti di sini ada 4 titik pojok. Ya di sini, di sini, dan di sini. Dari keempat titik pojok ini nanti bisa dilihat ada titik minimumnya dan ada titik maksimumnya.